Pernahkah Anda berpikir, mengapa mencari uang susah sekali ya? Mengapa sulit sekali mendapatkan uang banyak? Mengapa hasilnya sedikit, padahal kita sudah bekerja dan berusaha mati-matian? Mengapa orang kaya gampang sekali mendapatkan uang ya? Mengapa orang bekerja sebentar tapi hasilnya banyak? Bagaimana caranya? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali terlintas dalam benak kita. Bahkan, ini menjadi keluhan sebagian banyak orang yang belum memahami bagaimana cara uang bekerja. Bagi mereka yang sudah memahami bagaimana cara uang bekerja, mencari uang dan membangun kekayaan bukanlah hal yang mustahil. Dalam video ini akan dijelaskan secara mendetail bagaimana cara mengendalikan pikiran agar kekayaan mengalir pada kita. Seperti halnya orang-orang kaya, seperti Bill Gates, Bob Sadino, dan Hairul Tanjung, mengalirkan pundi-pundi kekayaan ke tangan mereka. Tonton video ini sampai selesai, jangan lewatkan sedikit pun video ini, sampai Anda benar-benar memahami. Sehingga, setelah selesai menonton video ini, Anda dapat langsung praktekkan dalam kehidupan Anda, dan memulai mengumpulkan pundi-pundi kekayaan Anda. Uang dan kekayaan adalah impian semua orang di dunia ini. Karena pada dasarnya, manusia mempunyai keinginan dasar, yaitu ingin hidup nyaman, enak, dan selalu ingin lebih dari apa yang ada sekarang ini. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pemahaman yang mendetail untuk mencapai hal tersebut. Pertama, memahami hubungan mendalam antara pikiran, keyakinan, dan realitas finansial Anda. Hubungan antara pikiran, keyakinan, dan realitas finansial adalah dasar dari psikologi uang atau psychology of money. Realitas keuangan seseorang seringkali merupakan cerminan dari pola pikir, keyakinan inti, dan emosi yang tertanam di alam bawah sadar mengenai uang. Ini adalah pola pikir dasar untuk mencapai tujuan keuangan yang besar, yang kita sebut sebagai kekayaan. Berikut ini akan dijelaskan keterkaitan antara ketiganya. 1. Pikiran dan keyakinan inti, atau money beliefs. Keyakinan adalah pemikiran yang terus-menerus diulang hingga dianggap sebagai kebenaran. Keyakinan inti tentang uang biasanya terbentuk dari pengalaman masa kecil, pola asuh orang tua, dan lingkungan sosial. Pernahkah kamu merasa seperti hidupmu adalah refleksi dari apa yang kamu percayai? Mungkin kamu pernah mendengar tentang hukum tarik-menarik, Law of Attraction, yang mengatakan bahwa pikiran kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kenyataan. Tapi, apakah kamu tahu bahwa kunci sebenarnya untuk menjalani hukum tarik-menarik ini adalah keyakinan? Sebelum kita membahas peran keyakinan, mari kita pahami sedikit lebih jauh tentang bagaimana hukum tarik-menarik bekerja. Hukum ini didasarkan pada ide bahwa pikiran dan perasaan kita memiliki kekuatan untuk menciptakan kenyataan yang kita inginkan. Dalam kata lain, apa yang kita fokuskan dalam pikiran kita, itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Keyakinan adalah kunci untuk membuka pintu keajaiban hukum tarik-menarik. Jika kita ingin menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, kita harus percaya dengan kuat bahwa hal tersebut mungkin terjadi. Keyakinan adalah fondasi dari semua tindakan kita. Ketika kita memiliki keyakinan yang kuat dalam diri kita akan lebih cenderung fokus pada hal-hal positif. Kita akan merasa yakin
bahwa kita pantas mendapatkan kebahagiaan, keberhasilan, dan cinta. Ini akan mengarah pada perasaan positif dan tindakan yang sesuai dengan impian kita. Secara psikologis, keyakinan memiliki dampak besar pada perilaku dan persepsi kita. Ketika kita percaya bahwa sesuatu mungkin terjadi, kita akan lebih terbuka terhadap peluang dan lebih termotivasi untuk mencapai tujuan kita. Ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan diri kita, mengurangi rasa takut dan keraguan, dan meningkatkan kesejahteraan emosional kita secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa keyakinan dapat menjadi dua sisi mata uang. Keyakinan negatif juga dapat mempengaruhi kenyataan kita. Jika kita terlalu yakin bahwa kita tidak akan berhasil atau tidak pantas mendapatkan kebahagiaan, maka pikiran ini juga akan memengaruhi tindakan kita. Oleh karena itu, penting untuk menggantikan keyakinan negatif dengan keyakinan positif yang memungkinkan kita untuk mencapai yang terbaik dalam hidup. Bagaimana kita bisa membangun keyakinan positif dalam konteks hukum tarik-menarik? Pertama-tama, kita perlu menyadari pikiran dan keyakinan negatif yang mungkin telah menghalangi kita selama ini. Kemudian, kita bisa mulai menggantinya dengan keyakinan yang lebih positif dan mendukung. Berbicara pada diri sendiri dengan kata-kata yang positif, menggunakan afirmasi, dan memvisualisasikan pencapaian tujuan kita, dapat membantu kita memperkuat keyakinan positif kita. Selain itu, mengelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan memotivasi kita juga dapat memperkuat keyakinan positif kita. Dalam perjalanan kita menuju kebahagiaan dan keberhasilan, keyakinan adalah kunci utama. Keyakinan mempengaruhi cara kita memandang diri kita sendiri, orang lain, dan dunia di sekitar kita. Dengan keyakinan yang kuat, kita dapat membuka pintu keajaiban hukum tarik-menarik dan menciptakan kenyataan yang kita inginkan. Jadi, mulailah membangun keyakinan positif dalam dirimu dan percayalah pada kemampuanmu untuk mencapai impianmu. Dengan keyakinan yang tepat, kamu bisa menciptakan kehidupan yang luar biasa dan memanfaatkan keajaiban hukum tarik-menarik dalam kehidupanmu. Ingatlah, keyakinan adalah kekuatan dalam perjalanan kita menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Dalam keyakinan inti dalam diri manusia. Pertama, keyakinan kelangkaan atau scarcity mindset, yaitu percaya bahwa uang itu terbatas, susah dicari, dan harus ditimbun. Ini menciptakan ketakutan akan kehilangan dan membuat seseorang enggan berinvestasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh filsafat Yunani, bahwa keyakinan yang terbatas adalah penjara yang paling merusak. Ini kalimat yang sederhana. Tapi sesungguhnya, jika digali lebih mendalam, akan sangat berpengaruh pada manusia. Seseorang bisa bekerja selama usianya, dan tidak pernah mempunyai hasil lebih dari apa yang ia kerjakan tiap hari. Sebagai contoh, Bapak Hanif bekerja di perusahaan tambang dengan gaji 10 juta rupiah setiap bulannya. Kebutuhan keluarganya setiap bulan, seperti biaya konsumsi, anak sekolah, listrik dan air, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya, sebesar 8 juta rupiah. Pak Hanif bisa menabung senilai 2 juta rupiah setiap bulannya. Karena Pak Hanif merasa ia susah mencari uang dengan bekerja di tambang bagian lapangan dan harus panas-panasan setiap hari. Maka Pak Hanif hanya menabungkan uang 2 juta tersebut di sebuah bank tanpa menginvestasikan uang tabungan tersebut.
dalam kurun waktu 10 tahun, Pak Hanif mempunyai tabungan sebesar 240 juta rupiah. Apakah nilai ini besar 10 tahun kemudian? Jawabannya adalah tidak. Selain uang Pak Hanif tidak berkembang, uang tabungan tersebut juga terkena inflasi. Maka nilai uang tersebut di tahun ke-10 bukan lagi di 240 juta rupiah, melainkan mengalami penyusutan. Kedua, keyakinan kelimpahan atau abundance mindset, yaitu percaya bahwa uang adalah alat yang bisa diciptakan, dikelola, dan terus mengalir. Ini mendorong perilaku proaktif dan kreatif dalam mencari peluang. Seperti yang dikatakan Bob Proctor dalam buku The Secret, karangan Rhonda Byrne, lihatlah diri Anda hidup dalam kelimpahan, dan Anda akan menariknya. Teori ini adalah kebalikan dari teori yang pertama, keyakinan kelangkaan, di mana orang merasa takut akan bertindak dengan uangnya. Teori ini mengajarkan bahwa uang adalah alat yang bisa dipakai untuk meningkatkan pendapatan di luar pekerjaan pokok. Dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan lebih, sehingga semakin dekat dengan tujuan utama, yaitu kekayaan. Contohnya, berkaca pada Bapak Hanif. Jika sebelumnya dijelaskan dalam teori keyakinan kelangkaan bahwa Bapak Hanif mempunyai pendapatan 10 juta rupiah, mampu menabung sebesar 2 juta rupiah. Namun, Pak Hanif hanya menimbun uang simpanannya tersebut di sebuah bank. Teori kelimpahan mengajarkan hal lain yang berlawanan dengan hal tersebut. Dalam teori keyakinan kelimpahan, Pak Hanif memberanikan diri untuk menginvestasikan uang tabungan sebesar 2 juta rupiah tersebut untuk membeli emas batangan 24 karat. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa harga emas murni mempunyai kecenderungan naik setiap tahun karena merupakan instrumen investasi yang paling aman. Dengan menginvestasikan tabungan Pak Hanif sebesar 2 juta rupiah ke dalam emas murni, dia membeli emas seberat 2 gram. Hal itu dia lakukan terus-menerus selama 10 tahun. Pada tahun ke-10, Pak Hanif mempunyai emas sebanyak 24 kg. Harga emas pada tahun Pak Hanif membeli emas per gram 2 juta rupiah. Di tahun ke-10, harga emas sudah mencapai 3.800.000 rupiah. Artinya, jika Pak Hanif menjual emasnya pada tahun ke-10, maka Pak Hanif mendapatkan uang sebesar 912 juta rupiah. Ini adalah hasil dari tabungan Pak Hanif selama 10 tahun dengan investasi. Sekarang, kita bandingkan jika Pak Hanif hanya menabungkan uangnya di bank. Dia hanya mendapat tabungan sebesar 240 juta rupiah. Sangat berbeda jauh, bukan? Dari sini, kita sudah bisa membedakan bagaimana orang bisa memperoleh kekayaan hanya dengan berpikir yang benar. Jangan skip dulu videonya. Karena bab berikutnya, kita akan membahas lebih dalam lagi bagaimana uang bisa bekerja dan menghasilkan lebih banyak uang lagi untuk mempercepat Anda memperoleh kekayaan. Ketiga, keyakinan pembatas atau limiting beliefs, yaitu keyakinan yang berfokus pada ketidakmampuan kita dalam mengerjakan sesuatu, atau meyakini orang lain, dan atau keadaan tertentu tidak baik. Misalnya, pikiran seperti saya tidak berbakat mengelola uang, atau orang kaya itu jahat, dapat membatasi potensi pendapatan, dan sabotase diri sendiri. Saya yakin, di dunia ini,
banyak sekali orang yang mempunyai bakat yang terpendam, yang tidak pernah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan karena mereka tidak ingin melakukannya, bukan karena mereka tidak ingin sukses. Namun, mereka enggan melakukannya karena mereka punya keyakinan terbatas akan kemampuan mereka. Pada kenyataannya, banyak karyawan yang bekerja dalam sebuah perusahaan menghabiskan sebagian waktunya di jam kerja dengan melamun. Apa yang dibayangkan? Mereka berangan-angan membangun usaha sendiri dengan kemampuan yang mereka dapatkan dari pekerja di perusahaan tempat mereka bekerja. Namun, apalah daya, ketakutan mereka menghancurkan impian semuanya. Sebagai contoh, Raka adalah seorang barista di sebuah kafe. Raka hanya mendapatkan gaji berdasarkan jam kerja di kafe tersebut. Setelah beberapa lama, pelanggan mulai suka rasa kopi buatan Raka. Dalam benaknya, wah bagus ini kalau mulai membuka pesanan kopi literan dan sesekali membuka kelas untuk menjadi barista. Dengan begitu, Raka akan membuka peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak dari sebelumnya. Seandainya 1 liter kopi dijual dengan harga 50.000, maka ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 15.000. Jika dalam sebulan bisa menjual 3.000 liter, artinya ia akan mendapatkan keuntungan sebesar 45 juta. Begitulah hal yang terlintas dalam angan-angan Raka. Karena keinginannya ingin berjualan kopi literan hasil racikannya. Mulailah Raka mencari tahu beberapa alat yang digunakan untuk membuat kopi dan di mana dia harus berjualan. Kemudian, mencatat semua keperluan beserta harganya dalam buku hariannya. Sepulang kerja, Raka menyempatkan melihat kembali catatan tentang alat-alat yang harus dibeli dan sewa tempat untuk berjualan. Di sini, Raka tertegun, diam, dan pikiran Raka seketika itu berubah. Dari semangat ingin membuka usaha sendiri, hingga dihadapkan pada biaya-biaya yang harus ia keluarkan. Saat itu, Raka belum berani mengambil keputusan apapun, mengingat biaya yang harus dia keluarkan lumayan besar baginya saat itu. Raka kembali menjalani hari-harinya bekerja seperti biasa, sebagai seorang barista. Hingga suatu saat, Raka bertemu dengan teman masa kuliah dan membahas tentang dunia usaha sekarang ini. Teman Raka menyampaikan bahwa ia baru saja rugi membuka kedai kopi. Sontak, Raka terkejut dengan apa yang disampaikan temannya. Dari sini, Raka merasa kecil hati. Setibanya di rumah, Raka memikirkan kembali rencananya untuk membuka kedai kopi dengan konsep yang dia rencanakan sedari awal. Raka berpikir yang menurutnya realistis saat itu. Ya, bisnis memang sulit. Temanku yang sudah berpengalaman saja bisa bangkrut. Apalagi aku yang baru mau memulai, ungkapnya. Ketakutan inilah yang membuat Raka akhirnya mengurungkan niatnya untuk membuka kedai kopi literan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana keyakinan yang terbatas dapat mempengaruhi keputusan seseorang untuk menghasilkan uang lebih dari sekedar apa yang dikerjakan sehari-hari. Seandainya Raka punya keyakinan kuat bahwa kopi racikannya akan laku keras dan diterima oleh masyarakat, dan membuka kedai kopi, bisa jadi bukan seperti yang teman Raka sampaikan. Begitulah, keyakinan terbatas dapat membuat orang tidak mampu berkembang untuk menghasilkan uang lebih dan mencapai kekayaan. 2. Bagaimana pikiran membentuk realitas finansial dan mengaplikasikannya dalam kehidupan.
pikiran dan keyakinan tidak langsung mengubah rekening bank, melainkan mempengaruhi perilaku dan keputusan yang kemudian menghasilkan realitas finansial. Apa itu realitas finansial? Realitas finansial adalah kondisi keuangan kita, seperti penghasilan per bulan, pengeluaran rutin dan cicilan yang harus dibayar, jumlah utang yang ada, tabungan atau aset yang dimiliki, dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup. Dengan pola pikir yang tepat, seorang yang memulai karir sebagai staf biasa mampu menduduki jabatan strategis seperti manajer dan direktur. Atau, seseorang bisa menjadi pengusaha yang berangkat dari pengalaman yang didapatkan dari bekerja pada suatu perusahaan. Lantas, bagaimana mengimplementasikan pikiran ke dalam realitas finansial? Saya akan langsung memberikan contoh dalam dunia nyata, agar Anda dapat memahami dengan mudah. Ada seorang pekerja bangunan bernama Bapak Hadi. Setiap hari, ia bekerja sebagai tukang cat di suatu developer perumahan di kota Samarinda. Setiap bulan, Pak Hadi mendapat gaji 5 juta, dengan hari kerja 25 hari setiap bulannya. Dari penghasilannya itu, Pak Hadi mampu menabung sebesar 1.500.000 setiap bulannya. Pak Hadi adalah orang yang rajin bekerja dan selalu belajar pada seniornya di proyek tentang bagaimana cara mengecat yang bagus dan terlihat sempurna. Setelah bekerja selama 2 tahun pada perusahaan tersebut, Pak Hadi mempunyai tabungan sebesar 18 juta rupiah. Pak Hadi mulai berpikir pada malam hari. Seandainya uang tabungan ini digunakan sebagai modal untuk mengambil pekerjaan borongan, maka Pak Hadi akan dapat keuntungan dari hasil borongan. Keuntungan dari pekerjaan borongan dapat digunakan untuk membeli logam mulia yang semakin lama harganya semakin mahal. Jadi, suatu saat Pak Hadi bisa membeli rumah dengan hasil dari jual logam mulia. Suatu ketika, saat berbincang-bincang dengan pimpinan perusahaan tersebut, Pak Hadi memberanikan diri menawarkan kerjasama pada pimpinan perusahaan. Ya, tentu saja, pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh Pak Hadi sehari-hari dengan gaji harian, dia ingin bekerja dengan sistem borongan. Setelah berhitung-hitung, Pak Hadi menilai bahwa dari borongan tersebut, dia akan mendapat keuntungan lebih. Pimpinan perusahaan menyetujui harga yang diajukan Pak Hadi setelah melalui negosiasi. Pada saat pengerjaan cat sudah selesai, dan Pak Hadi mendapat bayaran atas jasanya, dia hitung kembali antara modal cat dan tenaga. Ternyata, Pak Hadi mendapat keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Sekarang, Pak Hadi mendapatkan gaji hariannya dan keuntungan lebih dari modal dan tenaganya. Uang 5 juta ini, Pak Hadi investasikan ke dalam logam mulia. Begitulah seterusnya, selama 15 tahun, sampai akhirnya Pak Hadi mampu membeli rumah sendiri dengan uang hasil tabungannya yang diinvestasikan. Di sisi lain, Pak Hadi tetap ada penghasilan dari ia bekerja. Lantas, apa yang sebenarnya bisa kita pelajari dari kisah Pak Hadi? Pertama, Pak Hadi rajin menabung setiap bulan, agar hasil kerja selama di perantauan tidak habis begitu saja. Kedua, Pak Hadi percaya diri bahwa dia akan mampu melakukan pekerjaan dengan hasil yang baik dengan memberanikan diri mengambil pekerjaan dengan sistem borongan. Meskipun tidak sedikit pemborong suatu pekerjaan mengalami kerugian secara finansial. Namun, keyakinan Pak Hadi akan kesuksesan mengalahkan semua ketakutannya. Ketiga, pada saat Pak Hadi berinisiasi menawarkan pekerjaan cat dengan sistem borongan, Pak Hadi sudah memvisualisasikan
bahwa menurut hitungannya, proyek tersebut akan memberinya keuntungan sebesar 5 juta rupiah. Jika uang itu diinvestasikan pada logam mulia, lama-kelamaan harga logam mulia akan naik. Pada akhirnya, Pak Hadi akan mampu membeli atau membangun rumah impiannya. Sangat penting membangun pikiran kita untuk menciptakan realitas finansial yang tepat, agar terhindar dari kondisi keuangan yang sulit, seperti pengeluaran lebih besar daripada penghasilan, tidak punya dana darurat, akhir bulan selalu kehabisan uang, sering berhutang untuk kebutuhan sehari-hari, dan tidak punya tabungan atau investasi. Dengan realitas finansial yang tepat, Anda tidak hanya terhindar dari hal-hal yang disebutkan barusan, namun lebih jauh dari itu, Anda akan dapat menemukan apa yang kita sebut sebagai kebebasan finansial atau financial freedom.